Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan setiap hati kita. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita berikan fokus kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dia Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Mari sebentar kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam setiap kami membuka mata ya Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan masih izinkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan untuk setiap kami. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau Tuhan berikan setiap pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berikan setiap penyembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Kau yang layak untuk terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima segala penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua Kau sendiri ya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kau sendiri yang bertahta ya Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, ada pemulihan terjadi. Ada kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Baik kami WL, singer, pemain musik ya Tuhan, sound system LCD ya Tuhan, penerima tamu ya Tuhan, setiap kami yang bergerak dalam pelayanan pada pagi hari ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan juga sertai ya Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu Kau yang memuaskan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita mengalami pergumulan, kalau saat ini kita mengalami masalah atau apapun juga dalam hidup kita, kita percaya satu hal, bahwa Tuhan, Dia adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Dia satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
Begitu besarnya Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, kami rasakan kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Kau Tuhan, Kau kekuatan, Kau penghiburan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami Sungguh Dia Bapa yang sangat peduli. Dia Bapa yang peduli akan setiap hidup kita. Mungkin seringkali kita merasa, Tuhan,
Aku gak mampu Tuhan. Aku gak mampu Tuhan jalani hidupku Tuhan. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tekanan dalam hidupku Tuhan. Tapi sungguh Tuhan katakan buat setiap hidup kita, jangan takut, jangan takut. Aku selalu ada di sampingmu. Aku selalu ada di sampingmu. Aku memberikan kekuatan. Aku akan berikan bahu yang kuat untuk kita dapat memikul setiap kok yang harus kita pikul. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sungguh kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Kita gak perlu takut akan apapun juga. Kita gak perlu takut akan apapun. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu, kalau Tuhan yang maha memiliki segala sesuatu itu mengasihi kita dengan begitu besar, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup kita? Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang kita perlukan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Terima kasih ya Tuhan, memenuhi hati kami yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kami rasakan kasih-Mu, hati kami yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wow,
setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita, amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Kita gak perlu takut akan apapun juga. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes Tuhan, berhibur rebah di diriku, berkuasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sungguh Kau sumber kemenanganku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, walaupun rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh kami percaya Engkau bersamaku Tuhan. Berhibur rebah di diriku, berkuasa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kami gak perlu takut akan apapun Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batuku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan, kekuatan kita. Dia adalah Tuhan, benteng dalam setiap hidup kita, amin. Kalau kita punya benteng yang teguh, kita perlu takut akan apapun, gak perlu. Setiap musuh yang ada di depan kita, kita bisa melawan itu karena Tuhan yang ada di pihak kita, yes. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu
hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih-Mu kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, sekali lagi Kau kekuatanku. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Dia adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari sebentar kita mau berikan persembahan. Mari kita sejenak tundukkan kepala, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, sungguh ya Bapa, dengan apa kami dapat balas setiap kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar untuk setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami selalu dapat kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kalau kami selalu dapat kasih yang begitu luar biasa dari Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau berikan persembahan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berikan semua yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan persembahan dijalankan, dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengembalikan perpuluhan juga dipersilakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, haleluya Tuhan. Saat ku lemah Kau angkat hidupku, saat ku jatuh Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku.
setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, itulah janji yang luar biasa buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan setiap janji firman-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang urapi hamba-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan, biar setiap benih firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang luar biasa ya Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Karena Tuhan yang memberikan janji buat setiap kami. Tuhan tidak pernah sekalipun mengingkari janji-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Setiap kami siap untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita diberkati oleh pujian penyembahan. Kita diberkati oleh pujian penyembahan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah, bahagialah kita, puji Tuhan. Saya bersuka cita, saya bersyukur. Karena sungguh luar biasa, musik ini sangat pengaruh Bapak Ibu. Kami senang musik. Maka dari itu saya bersyukur pada Tuhan kalau di dalam perbedaan musik itu ada keharmonisan. Harmonisasinya kelihatan di saat ada perbedaan. Jadi sungguh luar biasa, perbedaan itu membawa keharmonisan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dari itu saya rindu pemain musik ini saling melengkapi. Kalau nggak ada drum juga nggak bisa. Kalau nggak ada piano, keyboard juga nggak bisa. Kalau nggak ada bass nggak bisa. Kalau nggak ada gitar, seperti hambanya Yonatan itu luar biasa, punya bakat bagus sekali. Bukan hanya di gitar, tapi saksofon, biola. Dan puji Tuhan kami kedapatan satu pemain musik biola. Kami dapatkan bersama dengan istri waktu itu. Dan puji Tuhan hari ini bisa hadir beliau membantu dalam pelayanan di tempat ini. Bagus sekali Bapak Ibu. Bahkan saya berani berkata begini, kalau di sana ada talenta Tuhan, pasti percayalah dalam suasana ibadah sungguh sangat memberkati kita. Bahkan ada satu Bapak Ibu, saya mendapatkan satu pemain musik cacat. Jarinya gak ada. Hanya cuman begini, jarinya gak ada. Tapi main musiknya saya gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Hanya tangan kiri yang utuh jarinya, kanan gak ada. Hanya cuman jarinya gak ada, tinggal ini aja, ya bungkul gini. Coba tolong tayangkan LCD.
Coba perhatikan, cacat. Tapi tangan kirinya melengkapi. Ini luar biasa anugerah dari Tuhan. Dahsyat sekali. Makanya saya katakan Bapak Ibu, cacat pun kalau di sana ada kasih karunia Tuhan, maka yang luar biasa pasti terjadi. Cacat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya nggak ada apa-apanya. Yang normal saja nggak ada apa-apanya. Makanya saya bilang Bapak Ibu, ayo kita yang sehat setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, percayalah, Dia akan terus mengontrol hidup kita. Saya paling senang kalau Yesus mengontrol hidup saya. Begitu ada salah, Dia langsung menggunakan cara Tuhan yang dahsyat untuk apa? Mengingatkan kita. Makanya dalam konsep kerohanian itu harus ada kepekaan. Harus peka. Dengan peka kita bisa tahu ini teguran Tuhan atau bukan. Makanya sangat dibutuhkan apa? Kepekaan dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu peka? Peka itu mudah terasa. Ya, cepat tahu, sensitif terhadap sesuatu. Begitu juga musik Bapak Ibu. Oh, musik itu sensitif. Peka banget. Saya waktu les musik di Bobby Chen, Jakarta, di Surabaya, kami les Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dia itu memang sengaja, saya dikasih PR, setelah itu disuruh main, dan ditinggal sama dia. Coba Bapak Ibu, bagi orang yang gak tahu ditinggal, bagi saya begini. Saya berpikir begini, wah aman ini, ditinggal sama gurunya. Berarti kan saya bisa main sembarangan. Ya sedikit banyak ngulang lagi, tahu-tahu masuk. Dia bilang, coba kamu ulang, banyak yang salah kamu. Loh, saya pikir kok tahu, apa? Peka. Makanya Bobby Chen almarhum itu dinamakan telinga emas. Dinamakan telinga emas. Karena apa? Sensitif banget, peka sekali. Kesalahan tut saja sedikit saja, sudah kelihatan. Beda dengan sekarang. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saya lihat dari pemain-pemain piano yang saat-saat ini saya lihat, maaf ini, gak tahu lagi apa mungkin saya yang salah. Tapi bagi saya karena saya terlatih dengan kepekaan telinga, saya pun kadang-kala jujur aja, bukan saya menuduh orang lantas saya sendiri benar, enggak. Saya pun saja mengatakan bahwa asli banyak yang ngawur. Termasuk saya. Karena apa? Telinganya sudah terbiasa mendengar sesuatu yang salah. Jadi akhirnya berdampak banget. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu peka juga dalam hal rohani mendengar suara Tuhan. Bagaimana bisa untuk mendengar suara Tuhan? Kita harus berani tinggalkan segalanya. Hanya sendengkan telinga kita kepada Tuhan saja. Baru kita enggak akan sulit untuk mendengar apakah ini benar suara Tuhan atau bukan. Karena jujur saya katakan di akhir zaman ini Bapak Ibu, kita benar-benar membutuhkan kepekaan dari Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan. Karena memang saat-saat ini benar-benar di penghujung zaman. Ini tidak boleh main-main Bapak Ibu. Salah sedikit pasti jatuh. Karena waktu saat ini sudah waktunya Tuhan berbicara. Coba terlebih dahulu kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Surat 1 Yohanes Bapak Ibu. Kita lihat surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat 27. 1 Yohanes pasal 2, ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya. Sekali lagi, surat 1 Yohanes pasal 2, ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19.
Memang mereka berasal dari antara kita. Ingat baik-baik, berasal dari antara kita. Berarti ada di antara kita. Tetapi mereka apa? Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap apa? Bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka apa? Sungguh-sungguh termasuk pada kita. Coba Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Berarti kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh sama orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang main-main dengan Tuhan itu kelihatan. Ini sudah jelas. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua apa? Mengetahuinya. Tahu. Mana yang main-main. Mana yang sungguh-sungguh. Kelihatan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan nanti saatnya seperti 10 anak darah. Ya, 10 gadis. Yang satu gadis bodoh dan bijaksana. Perhatikan baik-baik. Yang bijaksana suatu kali kelak nanti dia akan tegas. Pak tolong Pak, begini Pak, begini. Tidak. Karena sekarang benar-benar sudah terakhir. Nggak bisa Bapak. Ini jelas sekali. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari, coba Bapak Ibu. Wah ini luar biasa ayat ini. Dilanjutkan 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang siapa? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapak Ibu, pengertiannya begini. Orang yang main-main dengan Tuhan, itu sudah antikristus. Jelas. Bapak Ibu hubungkan dari ayat yang sudah kita baca. Dari ayat 18 baru Bapak Ibu paham. Makanya saya akan bilang, simak ayat ini baik-baik. Supaya Bapak Ibu tidak lari kemana-mana pikirannya. Tetap ada di kondusif. Tetap ada di ini, ayat ini. Coba Bapak Ibu, saya lanjutkan ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak apa? Coba. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Tetapi barang siapa mengaku anak, ia juga apa? Memiliki bapa. 27, 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Nah ini Bapak. Firman kebenaran yang terus disampaikan ini harus tetap ada di dalam hidup kita. Tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu. Perhatikan. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Jelas ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu apa? Yaitu apa? Hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha apa? Menyesatkan kamu. Hati-hati. Kadangkala kita berpikir penyesatan itu kadangkala dari pengajaran. Tidak. Dari pertemanan. Bisa. Dari gangguan beribadah. Suatu misal begini. Enak ya, itu lihat itu. Datang, gak datang sama Pak Gem gak ditegur. Dibiarin aja, enak ya, aku mau ikut-ikutan. Ini Bapak Ibu. Ini juga salah satu ciri orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan. Tanpa kita sadari. Makanya ingat saya pernah katakan begini. Perhatikan ini baik-baik. Waktu saya berbicara dengan orang. Ternyata pembicaraan saya itu tidak ada dampaknya. Hanya cuman pelampiasan dari mereka untuk menceritakan semua kejahatan dari beberapa orang yang dia tidak suka. Untuk menyampaikan kepada saya sehingga saya sebagai pendengar. Saya mau tanya, kalau saya menampung itu semua, dosa enggak saya?
Dosa. Karena tidak berdampak. Makanya jangan heran kalau ada beberapa dari anak Tuhan. Saya bukan bilang jemaat kita, enggak ada. Ini anak Tuhan. Kenapa saya bilang anak Tuhan? Karena dia pernah ke gereja, bahkan sudah dibaptis. Tapi dia selalu bercerita. Sehingga sampai endingnya saya tanya, kamu cerita kepada saya itu tujuannya untuk apa? Apakah kamu tanya untuk supaya saya memberi solusi? Tapi berapa kali saya beri solusi, tidak juga kamu lakukan. Maka dari itu, hari ini juga saya harus stop pertemuan saya dengan kamu. Saya harus tegas. Buat apa? Dosa bagi saya. Menampung tapi saya tidak memberikan satu solusi. Makanya berkali-kali saya katakan di mimbar. Setiap kali ada orang bercerita, saya tidak berkutat kepada masalah, tapi kepada solusi. Ini yang benar. Coba kita lanjutkan kembali, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya huruf besar, yaitu Allah. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya kita tidak boleh goyah dengan sikap orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kita bisa lihat cuman materinya diberkati. Mungkin kita bisa lihat cuman kekayaannya bertambah. Tapi sebenarnya dia sedang menyesatkan kita. Maka dari itu dia katakan apa? Tidak perlu kamu takut dengan orang lain. Mungkin orang itu hanya bisa melihat dari hal jasmaninya saja. Ekonominya saja. Tetapi sebagaimana pengurapan Allah mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu apa? Benar. Tidak apa? Dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ini benar-benar di penghujung akhir dari segala akhir zaman. Firman Tuhan berkata apa? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Makanya tadi saya katakan, itulah salah satu ciri antikristus. Yang sebenarnya mereka itu hanya cuman berkedok rohani saja. Kekristenan KTP saja. Tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan, orang percaya atau orang yang rohani pasti peka. Dan pasti menyadari bahwa saat-saat ini memang adalah masa akhir dari akhir zaman. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keadaan, kejadian, kondisi, peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Seharusnya ini semakin menguatkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah teramat dekat. Tapi ingat, nanti next kami akan mengajar dan memberitahu Bapak Ibu. Kejadian pertama ini pasti akan berakhir. Tapi berakhir ini memang sengaja dibuat begini, membuktikan apakah Bapak Ibu setelah berakhir masalah ini, Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan atau tidak. Nanti ketahuan. Saya kemarin sharing dengan istri saya, benar sekali. Istri saya bilang, memang Pak, COVID ini akan berakhir nantinya. Tapi dengan berakhirnya ini, Tuhan akan melihat bagaimana kita, apakah kita kambing atau domba. Kalau domba dengan peristiwa yang lalu, harusnya membawa kita hari ini tetap melekat dengan Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, sekali dia berjanji akan datang kembali, dan ini akan pasti benar-benar terjadi. Dia pasti datang. Alkitab menyatakan bahwa sebelum hari itu tiba akan ada tanda-tanda menyertai pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Terjadinya kemurtatan, penyesatan, kesukaran. Bahkan ada satu ayat yang berkata sekarang ini masa-masa yang sulit dan sebagainya. Makanya firman Tuhan menasihati kita. Coba kita lihat Injil Matius 24 ayat 6b. Coba apa nasihat Tuhan? Ini luar biasa Bapak Ibu. Injil Matius 24 ayat 6b dikatakan apa? Coba, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab apa?
semuanya itu apa? Harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum. Ini loh yang saya mau katakan, kalau kekristenan kita ada di halaman. Coba LCD tampilkan. Kekristenan kita ada di halaman. Coba perhatikan baik-baik. Ini Bapak. Ini di sini. Tidak beranjak naik. Berdoa aja kembang kempis. Lalu naik sedikit mau dibaptis. Makanya saya berani katakan, bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi orang yang percaya yang diselamatkan. Tapi saya percaya orang yang sudah percaya, pasti mereka kerinduannya kuat untuk dibaptis. Itu sudah jelas. Seperti saya pernah katakan Bapak Ibu, kalau habis anak mandi, yang membuat bersih itu bajunya apa mandinya? Ya tubuhnya. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya Bapak Ibu mengerti. Berbahaya kalau kekristenan di halaman, berbahaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Awas, sebab apa? Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, firman Tuhan. Artinya apa? Kristen halaman, Kristen ruang mahasuci akan terjadi semuanya. Karena firman tadi mengatakan apa? Sebab semuanya itu harus terjadi. Semua. Tidak peduli orang Kristen halaman, tidak peduli orang yang sudah berada di ruang mahasuci, tetap terjadi. Nah, posisi kerohanian kita ini sangat menentukan di saat hal ini terjadi. Dan yang saya dapatkan Bapak Ibu, dan dapat memastikan, kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita, maka kubu pertahanan kita pasti lemah. Orang yang kuat bertahan sampai kesudahannya, Sedangkan ayat tadi berbicara, ini belum kesudahannya. Tapi sekarang saya katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Karena Kristen halaman itu pasti lemah. Kristen halaman itu Roh Kudus yang ada pada kita ini bukan memimpin. Ingat ini baik-baik. Bukan memimpin Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus yang ada pada kita itu hanya bersifat nasihat. Belum kepada level memimpin. Belum, memimpin itu baru di sini nantinya. Nah ini loh, di ruang suci. Ini baru Roh Kudus yang memimpin. Karena Roh Kudus itu levelnya memimpin, itu posisinya kita di dalam tabernakel harus ada di mana Bapak Ibu? Di pintu kemah. Wah luar biasa Bapak Ibu. Pintu kemah itu baru terjadi apa? Berbicara kepenuhan Roh Kudus. Nah disinilah Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan bersama dengan kita. Ada kekuatan yang dahsyat dari pimpinan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata apa? Yuk kita lihat surat Efesus. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Coba ini loh penting. Perhatikan ini baik-baik. Yang kita lawan ini bukan apa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan melawan darah dan daging. Coba perhatikan baik-baik. Karena perjuangan kita bukanlah apa? Melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saya mau tanya. Roh jahat lebih kuat mana dengan kekuatan kita? Lebih kuat roh jahat. Makanya satu-satunya untuk melawan roh jahat harus dengan Roh Kudus. Ingat ini baik. Coba, ini yang berbahaya. Kita harus punya kekuatan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus Allah yang terus-menerus memimpin kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bertahan sampai kesudahannya dan endingnya pasti tidak selamat. Karena sudah jelas toh, Injil Matius 24 ayat 13 dikatakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Coba, sedangkan yang kita lawan adalah roh-roh penguasa di udara. Makanya saya tanya, kekuatan fisik kita bisa melawan roh yang jahat? Gak akan bisa. Udah jelas toh Bapak Ibu? Kurang jelas apa? Ini sudah jelas firman Tuhan.
Bahwa nantinya Bapak Ibu, perjuangan kita bukanlah melawan darah daging. Ya kalau iblis itu, roh jahat itu berbentuk fisik. Makanya ada orang bilang begini, kalau COVID-19 ini kelihatan seperti laron gitu ya. Seperti apa? Seperti nyamuk lah gampangannya Bapak Ibu. Ayo kita kurung, keroyok bareng-bareng, diwantemi bareng-bareng. Betul ya? Tapi ternyata COVID-19 ini kami dengar, ini sekarang sudah berwujud udara. Ayo, saya mau tanya, mbok ditutup modeli apa yang namanya udara? Ada celah sedikit daging terbuka bisa kena, mampus lah kita. Makanya yang paling tepat itu apa? Sudah, jaga diri baik-baik. Kalau saya berprinsip menjaga diri baik-baik dengan apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Udah jelas loh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa Kristen halaman? Coba kembali lagi. Kita bernakal. Tidak ada kekuatan Roh Kudus di sana. Tidak ada. Hanya cuman menasehati kita. Supaya kita terus naik sampai di sini. Baptisan di sini kolam pembasuhan. Baru melihat pintu kemah ini ada kekuatan Allah Roh Kudus. Terus Bapak Ibu ditarik naik. Karena tadi saya sudah katakan, hati-hati, kita ini saat ini melawan roh-roh jahat di udara. Saya mau tanya, roh jahat harus dilawan dengan kekuatan fisik atau roh Allah? Roh Allah. Tidak ada roh kebenaran, jangan pernah berharap Bapak Ibu mimpi kalau bisa melawan. Bagaimana cara mempertahankan kalau tidak ada cara lain selain apa? Kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus ini harus memimpin kita, baru kita bisa bertahan. Karena tadi firman Tuhan berkata apa? Kita akan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita bisa tahu kerohanian kita dari tabernakel. Sebab saya akan cerita singkat terlebih dahulu Bapak Ibu, bagaimana awal mulanya tabernakel. Dan kenapa tabernakel itu runtuh Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Awal mulanya tabernakel, Tuhan sendiri yang memerintahkan langsung kepada Musa untuk membuat apa? Kemah suci. Tabernakel itu kemah suci Bapak Ibu. Bahkan waktu pembuatan tabernakel itu sangat terperinci, detail. Bahkan saking terperincinya, saking detailnya, Bapak Ibu ada kekurangan satu paku saja. Dia tidak hadir. Coba. Hanya kekurangan satu paku saja, dia tidak hadir. Tapi oleh karena Musa meninggal, akhirnya tabernakel itu menjadi tidak murni. Karena apa? Regenerasinya ini merubah susunan tabernakel yang sesungguhnya. Makanya tabernakel rohani sekarang ini disebut apa? Tubuh manusia. Tabernakel itu kan bait Allah. Coba kita lihat 1 Korintus 3. Coba buka. Biar Bapak Ibu tahu. Sekarang 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Coba tolong klik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah, dan bahwa roh Allah apa? Diam di dalam kamu. 17. Perhatikan ayat ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu siapa? Kita. Bait Allah itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Jadi tabernakel yang ada di dalam kita itu, ingat baik-baik, jangan kau buat main-main. Ini bahaya loh. Karena sekarang tabernakel itu ada di dalam kita. Firman Tuhan tadi mengatakan tabernakel ini disebut bait Allah. Lalu perhatikan ayat 17-nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah ialah siapa? Kamu. Bapak Ibu, jika ada orang yang membinasakan dia, siapa yang membinasakan dia? Ya kita sendiri. Maksudnya apa nih?
Kita sendiri yang sudah mengerti bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tapi hidupmu terus menerus bergelimang dengan dosa. Itu sama artinya dengan jika ada orang yang membinasakan dia, maka Allah membinasakan dia. Maksudnya apa? Kalau hidup kita main-main dengan Tuhan, hidup kita terus menerus bergelimang dengan dosa, percayalah Allah akan membinasakan kita. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 7. Biar Bapak Ibu tahu. Firman Tuhan berkata apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ingat Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan kau pikir ada kasih karunia anugerah. Nanti saya akan mengajar. Kenapa kasih karunia anugerah itu? Zaman anugerah itu ditaruh dalam perjanjian baru. Lantas apa fungsinya kasih karunia itu? Next, Bapak Ibu akan tahu nanti. Jangan coba-coba loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah, ini yang saya katakan, di dalam kasih karunia dalam perjanjian baru, anugerah dalam perjanjian baru, anugerah yang bergerak aktif. Untuk membawa Bapak Ibu apa? Mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Berarti bukan untuk main-main. Wah ngeri Bapak Ibu kalau sudah belajar ini. Wah ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kembali lagi kita lihat ayat yang ke-17b. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini sungguh luar biasa loh. Ya, dalam 1 Korintus tadi. 13 ayat yang ke-17b. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ya sama Bapak Ibu dan saya. Makanya ingat baik-baik. Waktu kita sudah berada di dalam Kristus. Berarti kamu, Sefanya adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita. Kita main-main. Dia yang akan membinasakan. Lu keras ayat ini. Memang sudah beda dalam perjanjian baru. Makanya Bapak Ibu, nanti kami akan bawa ke level itu. Supaya Bapak Ibu paham. Pahami ini dengan benar loh Bapak Ibu. Makanya saya sekali lagi katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, kitalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kau jangan main-main. Tubuhmu itu bait Allah. Dalam hidupmu itu bait Allah. Tuhan buat seperti ini supaya kita punya hidup. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan sembrono dengan Tuhan. Kalau kita takut-takutlah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengasihi, mencintai Tuhan, lakukan sungguh-sungguh. Karena tadi firman Tuhan, bait Allah itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana dia bait Allah mau dimainkan? Makanya saya pernah katakan, Rasul Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Menjadi pertanyaan saya, kalau Kristus hidup di dalamku, mau dibawa kemana Kristus ini? Ayo coba saya mau tanya. Mau dibawa ke hal penipuan? Mau dibawa ke hal kebohongan? Apalagi dibawa dengan perzinahan? Coba saya mau tanya. Itu kan benar toh? Rasul Paulus sendiri berkata, hidupku, bahkan itu ada ayatnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Yang menjadi pertanyaan saya, Kristus mau dibawa kemana? Kalau hidup kita sudah bukan kita lagi, tapi Kristus hidup di dalam kita. Makanya nanti saya sandingkan dengan apa? Free will. Wah dalam Bapak Ibu, pengajaran ini sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tabernakel manusia ini dibuat oleh Allah sendiri. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Coba kita lihat 1 Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 14. Coba. Ini seringkali kita sudah dengar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Firman menjadi manusia daging dan diam di dalam kita. Tadi saya sudah katakan ada bait Allah di dalam kita. Firman itu sudah diam di dalam kita. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita nantinya akan dipertunangkan dengan mempelai pria surgawi yang nanti akan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Lalu dibawa naik terus tinggal selama-lamanya di surga yang mulia.
Ini loh hebatnya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau meneliti lagi kembali dengan kekuatan dan tuntunan Allah Roh Kudus, di kitab Wahyu itu nyata. Coba kita lihat, Wahyu 2. Coba kita lihat. Wahyu 2, ini nyata Bapak Ibu. Wahyu 21 ayat 2 dan 9 sampai 11. Nanti di rumah Bapak Ibu baca sendiri. Ya. PR ini buat kita ya. Wahyu 21 ayat 2 dan saya bacakan mulai ayat 2 tapi langsung saya lompat ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan apa? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Siapa? Mempelai anak domba. 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Siapa? Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu apa? Penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Mempelai pria atau mempelai perempuan Tuhan dikatakan istri anak domba Allah. Itu juga Yerusalem baru dan tabernakel Allah segera akan turun dari langit yang baru. Hebat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya mempelai perempuan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tabernakel. Gak dapat dipisahkan. Karena mempelai mempelai perempuan Tuhan itu dapat disebut tabernakel Allah. Nah dengan ini Bapak Ibu, Allah menyatakan kepada kita bahwa mempelai perempuan itu pun dibangun menurut teladan dari surga. Wah luar biasa Bapak Ibu. Sungguh dahsyat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau arti rohaninya dari seluruh alat-alat tabernakel yang dipakai sampai kepada puncaknya, yaitu apa? Peti perjanjian. Itu puncak sudah. Mana tabernakel? Tolong ya. Ini puncak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan, nah ini peti perjanjian ini. Oh ini puncak nih sudah. Udah tinggi sekali. Makanya saya katakan dari seluruh alat-alat tabernakel ya sampai kepada puncaknya yaitu apa? Peti perjanjian. Seharusnya kita mengerti bahwa sesungguhnya apa Bapak Ibu? Yesus Kristus itulah Allah sendiri. Firman itulah Allah yang telah menjadi daging. Artinya apa? Allah telah menjadi manusia. Nah ini yang sering kali saya katakan. Di mimbar seringkali saya katakan, kita ini representasi Allah yang tidak kelihatan. Jadi orang bisa melihat kita, orang bisa tahu apakah Allah itu benar-benar ada atau tidak. Itu dari kita. Wah luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu menghadapi situasi zaman ini, kita tidak boleh menyerah. Justru ini kesempatan bagi kita semua untuk terus membangun apa? Manusia rohani kita semakin kuat. Supaya apa? Tidak mudah goyah. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 14. Coba perhatikan Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang apa? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang apa? Menyesatkan. Ini loh ciri-cirinya kalau kekristenan kita Kristen halaman. Mudah diombang-ambingkan. Bisa lewat pengajaran, permainan palsu, kelicikan mereka yang apa? Menyesatkan. Makanya berkali-kali gereja ini sudah sangat bosan mungkin Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan, penting sekali pengajaran yang benar. Penting. Dengan tegas saya katakan sangat penting. Apalagi situasi-situasi sekarang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Banyak penyesat-penyesat muncul. Makanya kita bersyukur kalau kita berada di dalam pengajaran yang sehat. Pengajaran yang benar. Dan pengajaran yang benar ini akan mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak diaplikasi sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo kita camkan baik-baik dari renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita harus punya pertahanan yang kokoh.
Sebenarnya ada 5 hal pertahanan yang harus saya sampaikan. Tapi kita berhenti sampai di 2 saja. Yang pertama yang harus kita pertahankan adalah apa? Iman. Itu penting. Makanya iman kita harus bertumbuh. Saya kalau paling gak suka sekali kalau ada iman tebal itu, kok saya gak cocok ya Bapak Ibu. Iman gak ada yang tebal, tahu saya iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh itu bukan tebal, tebal itu bisa meledos Bapak Ibu. Ya kan, ketebalan kalau sudah dipompa-pompa terus meledos akhirnya. Buat apa? Yang paling benar itu iman itu harus bertumbuh. Alkitab dia berkata, iman itu terus bertumbuh. Harus bertumbuh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Ini penting, bagaimana kita harus bisa berjuang untuk mempertahankan iman. Kalau engkau menjadi Kristen halaman. Hanya berkutat di halaman saja. Merasa bangga, merasa cukup. Hei, ingat baik-baik. Saya sudah berkali-kali katakan, tolong LCD, Tabernakel. Berkali-kali saya katakan, Bapak Ibu, kalau rohanimu turun, kedaginganmu pasti naik. Percaya saya. Karena kerohanian itu mematikan kedagingan. Ini ingat baik-baik. Yang bisa mematikan kedagingan, bukan engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan engkau begini, oh tidak. Kemarin kami katakan di khotbah doa pagi. Hanya orang yang suci hatinya bisa melihat Allah. Coba. Apa maksudnya? Dalam kesemuanya itu dimulai dari hati. Kalau engkau taat-taatlah sesuai dengan hati nurani kita yang suci. Dimulai dari sebuah hati. Untuk menjaga iman juga dimulai dari sebuah hati yang sungguh-sungguh. Makanya di dalam Yudas 1 ayat 3 sangat ditekankan sekali untuk apa? Supaya kita berjuang mempertahankan iman. Coba kita lihat Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ingat, menasehati kamu berarti posisinya masih ada di halaman. Tadi saya sudah katakan, halaman ada Roh Kudus? Ada. Tapi Roh Kudus belum menjadi pemimpin. Roh Kudus cuma menjadi penasehat. Makanya di Yudas ini memberi nasihat kepada kamu. Supaya apa? Kamu tetap berjuang. Maksudnya gini, hei terus naik. Firman Tuhan bilang terus naik. Sudah berhenti kamu memikirkan yang sementara. Fokusmu kepada hidup yang kekal. Makanya ini dikatakan apa? Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Ini Kristen halaman Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, seberat apapun tekanan yang ada, jangan sampai kita menyangkal Kristus. Amin. Jangan sampai menyangkal Kristus. Sebab orang yang tidak pernah menyangkal Kristus, percayalah, mereka akan menerima mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir. Nah ini kembali kepada tabernakel Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kerohanian kita jangan berhenti di halaman. Coba perhatikan baik-baik, jangan berhenti di sini. Makanya firman Tuhan dikatakan terus berjuang bro. Terus berjuang anakku. Jangan berhenti, terus mempertahankan iman. Saya mau tanya sekali lagi, mempertahankan iman. Apakah bisa tanpa Roh Kudus? Tidak akan bisa. Mempertahankan iman juga tidak ada cara lain selain Roh Kudus yang memimpin kita. Roh kebenaran itu yang memampukan kita bertahan. Bertahan dalam segala hal. Baik dalam kepercayaan kita penuh ke dalam Kristus. Itu adalah kekuatan Allah Roh Kudus yang menarik kita. Lalu kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Apa yang harus kita membangun kerohanian kita. Yaitu saya pernah katakan minggu lalu. Kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui tingkat rohani kita. Apakah kita kekristenan ini berhenti sampai di halaman atau mau naik? Kalau mau naik, percayalah Bapak Ibu. Pasti kerinduan kita setiap hari itu apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kristus. Gak ada lagi. Makanya kalau sudah gak ada rasa haus dan lapar dan haus akan kebenaran. Saya kok percaya bahwa kerohanian kita mati. Berbahaya loh Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Karena orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran itu adalah ciri-ciri orang kerohaniannya bertumbuh. Itu ciri-cirinya. Rohani yang bertumbuh itu selalu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, selalu punya keinginan keras. Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang seperti ini pasti dia tidak akan memanjakan keinginan daging. Ingat, saya pernah katakan, keinginan daging, awas, tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini, perhatikan baik-baik. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, gak ada kasih. Sukanya berantem, gak ada damai sejahtera. Suka iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ingat, terakhirnya apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi saya sudah katakan, daging tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Ayo, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sudah jelas firman Tuhan dikatakan ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Alias apa? Neraka bulat-bulat. Makanya dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-6. Dikatakan apa Bapak Ibu? Ya, Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Coba klik Matius 5 ayat yang ke-6. Ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka dipuaskan. Lalu lanjut ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Percayalah Bapak Ibu, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, hatinya itu murah. Dia selalu murah hati. Karena apa dia bisa murah hati? Karena dia menerima kemurahan dari Tuhan. Lanjut selanjutnya ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya sanggup melihat Allah. Mereka yang lapar dan haus dengan kebenaran, mereka tahu kebenaran, makanya mereka menjaga hatinya suci. Karena dia tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran, tidak ada iri hati. Orang yang tahu kebenaran, gak ada mau perseteruan. Orang yang ada kebenaran, gak ada lagi amarah. Coba Bapak Ibu, orang yang sudah tahu kebenaran Bapak Ibu, bisa selalu membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Orang yang tahu kebenaran selalu membagikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan. Karena apa? Dia berada di dalam kebenaran. Makanya saya katakan orang yang mengerti kebenaran, percayalah, mereka dapat menjaga hatinya suci. Hatinya bersih. Bahkan saya katakan di doa pagi, hatinya itu putih. Karena mereka lah yang akan melihat Allah. Bapak Ibu, dalam segala aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, waktu kita sanggup melihat Allah, pekerjaanmu pasti Tuhan buat berhasil. Percayalah Bapak Ibu. Lah ini firman kok. Lah ini terjadi kok. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pengertian rohaninya orang yang suci hatinya adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Kenapa dipimpin oleh Roh? Karena Roh itu selalu bersekutu dengan yang suci hatinya. Ingat baik-baik. Roh itu makanya dinamakan Roh Kudus. Makanya dinamakan Roh Suci. Selalu bekerja sama dengan hati yang suci. Mudah sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk kita mengerti mudah sekali. Sekali lagi saya ulang. Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu sangat ditentukan oleh kesucian hati kita. Hatinya bersih, hatinya putih, hatinya itu penuh dengan kasih. Tapi bukan kasih pura-pura. Tapi kasih yang sejati itu adalah suci hatinya. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan, wah ini luar biasa. Siapa yang mau melihat Allah? Jaga hati kita supaya tetap suci hatinya. Hati suci itu apa Bapak Ibu? Maaf, tidak ada kebencian.
Tidak ada amarah. Tidak ada merasa, aduh aku jenuh, aku begini. Enggak ada. Makanya kadang-kala lucu kalau kekristenan kita ditentukan dari perasaan. Aku rasa nih GGBT ini maaf ya, enggak, Roh Kudus kurang greget. Kamu mau merinding-merinding ke kuburan, pasti merinding itu. Jangan ke gereja, salah kalau ke gereja ini sukacita kok. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Merinding-merinding datang ke kuburan malam-malam, jalan kaki di sana. Oh saya yakin dan percaya suasana beda. Perasaan aduh, hadirat iblis datang untuk membawa kita merinding. Ya kan? Coba Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik loh. Saya yakin dan percaya, ayo setiap kali firman Tuhan akan memampukan kita untuk merubah hidup kita. Menjadi kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang mau melihat Allah, lambaikan tangan Bapak Ibu dan saya. Jaga hatinya tetap suci. Amin. Karena sudah jelas sekali firman Tuhan berkata, sekali lagi saya ulang ayat yang ke-7. Setelah itu kita masuk di dalam doa. Mari kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Maaf sekali lagi, ayat yang lupa saya Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7, sorry, 8 mungkin. Ya, ayat yang 8. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Coba Bapak Ibu. Waduh, senang sekali saya. Sederhana, tapi luar biasa. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Ingat baik-baik. Hati kita ini tempat surveinya Allah. Karena hati itu adalah keaslian kita. Hati itu adalah kemurnian kita. Tuhan tidak akan lari kemana-mana. Cukup hati. Berarti hebat Tuhan ini. Tuhan menciptakan kita sempurna. Dia bisa tahu mana nalang, mana gandum. Dia bisa tahu mana domba, mana kambing. Dia taunya dari mana? Hati. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Pagi hari ini yuk. Kita jaga hati kita tetap suci. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Adakan terus rasa lapar dan haus akan kebenaran. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Segala seluruh aktivitas kita. Kalau kita dapat melihat Tuhan. Di situ kita akan melihat keberhasilan. Di situ kita bisa melihat berkat Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kita semua. Tutup Alkitab kita.